ya. Mau ibu-ibu. Terima kasih banyak Ustadz Maulana dan juga Ustadz Abdul Kafi, silakan duduk kembali. Bu, Jamaah yang dirahmati Allah, untuk yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema yang sangat bagus sekali, yaitu penyakit karena dendam dengan bintang tamu Ramita Nasution. Alhamdulillah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, langsung saja nih tausiah kita dari Ustadz Maulana. Mohon izin Abah. Iya, makasih banyak. Ustadz, ini kan yang namanya orang, apalagi anak zaman sekarang kan kalau dikasih tahu malah suka tersinggung nih. Terus kan malah balik marah dan bahkan dendam, nauzubillah. Nah, ini sebenarnya gimana nih sebaiknya cara kita menanggapi orang yang memiliki rasa dendam terhadap kita? Mohon izin Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim buat semua jamaah Islam Tindah, buat Indonesia bagian tengah dan timur yang baru bergabung. Kali ini kita membahas tentang dendam dan ini harus disingkirkan dan harus dipelajari bagaimana supaya kita menghilangkan sifat dendam ini. Apalagi kita bisa klarifikasi, bisa bertabayun, bisa berbaik sangka dan masih banyak lagi kebaikan yang bisa kita lakukan. Karena sekarang adalah zaman teknologi, kita bisa japri jaringan pribadi, ya bisa telepon-teleponan, tidak ada masalah. Sekarang zaman modern. Makanya bagaimana cara menanggapi orang yang memiliki dendam terhadap kita? Ini susah sekali nih. Yang pertama, cari waktu yang tepat, saat yang tepat, kata-kata yang tepat untuk datang meminta maaf. Ini, minta maaf padanya. Apa artinya maaf? Tahu maaf? Apa artinya maaf? Maaf itu artinya mengembalikan perasaan orang seperti sebelum dia disakiti. Kembalikan perasaannya. Senyumnya, kembalikan senyumnya. Kebahagiaannya, kembalikan kebahagiaannya. Makanya kalau kita bersalah kepada orang karena mengambil barangnya, kembalikan dulu barangnya, baru minta maaf. Maaf ya, rotimu aku makan tadi. Gantiin dulu rotinya, baru engkau minta maaf. Itu caranya. Bagaimana orang bisa menerima? Makanya saya katakan tadi, cari waktu yang tepat. Maksudnya apa? Pada saat kebahagiaan berlangsung atau ulang tahun atau ada acara, datanglah pada saat itu dia lagi bahagia. Mungkin ya yang paling bagus karena kita ada kata-kata Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya rasa kalau kita sudah memberi salam kepada mereka, dia pasti akan reda. Kemudian setelah minta maaf, ya cari lagi waktu yang tepat untuk untuk menanyakan sebenarnya apa sih yang aku akan lakukan supaya engkau bisa senang. Itu. Saya ulangi, tanyakan padanya. Apa yang akan aku harus lakukan supaya engkau bisa jadi senang. Jangan tanyakan lagi bagaimana perasaanmu dulu waktu saya sakiti. Jangan. Itu namanya mengembalikan. Kita harus mencari solusi perbaikan. Bukan membesarkan masalah. Tapi mencari solusi permasalahan. Makanya tanyakan pada dia apa yang harus lakukan. Apa aku harus nginap di rumahmu? Apa aku harus ngepel lantaimu? Apa aku harus buat hadiah? Itu aja. Jadi jangan ceritakan lagi persoalan yang lalu. Kalau perlu lupakan. Kemudian tanyakan, pada dirinya sudah puaskah dia? Sudah puaskah dia? Yang berikutnya, jangan posisikan kita pada posisi korban. Jangan. Kalau memposisikan, kalau saya digituin, jangan. Atau merasa dirinya juga merasa tersalimi, sebenarnya saya tidak salah, sebenarnya dia yang salah, cuma aku mau minta maaf. Ya enggak boleh begitu. Tidak boleh begitu, Masya Allah. Jamaah. Dan terakhir, supaya jadi perbaikan juga, ingatkan dia akan sifatnya kebaikannya. Supaya dia diangkat. Makanya kalau mau minta sesuatu, puji-puji dulu. Sebagaimana kalau kita berdoa, puji-puji dulu Allah. Yang diingat apanya Allah? Kemurkaannya atau kebaikannya? Kebaikannya. Yang banyak orang kalau dendam, kebaikannya orang dilupakan. Keburukannya dia diingat. Dan biasanya yang paling diingat keburukannya ya. Keburukannya justru cuma satu kali saja berbuat salah. Itu kesalahan itu yang diingat. Melupakan kebaikan yang banyak. Ini bahaya, nauzubillah.
Jadi memang kita harus pelan-pelan juga ya Pak Pelan-pelan, Ustadz mengingatkannya. pelan-pelan. Dan mungkin ini bisa jadi pelajaran juga buat jamaah di rumah. Jadi jangan Iya. berlarut-larut ya Ustadz ya. Apalagi kan alhamdulillah kita di Islam senantiasa diajarkan jangan menceritakan dosa lalu. Iya. Jangan, saya pernah begini, enggak boleh. Karena kapan engkau ceritakan dosa itu akan dicatat ulang. Oh. Dikhawatirkan dicatat ulang. Jadi lebih baik jangan ceritakan lagi. Ya, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Terima kasih Maulana. banyak. Silakan duduk kembali. Bu. Jadi kalau ada orang dendam sama kita ya Bu, jangan balik didendam. Jangan didendamin ya Bu ya, karena itu akan bahaya juga buat diri kita sendiri. Jadi memang tadi kata Ustadz Maulana, kita mungkin bisa salah komunikasi ya Bu ya. Namanya miskom ya Ibu ya, jadi kadang-kadang suka salah persepsi juga. Jadi kita memang harus ngomong baik-baik. Nah ini berikutnya nih, sebelum lanjut ke tausiah berikutnya, ini kita bisa kasih kesempatan untuk Kak Ramita. Silakan Kak kalau mau nanya. Pak Ustadz aku mau nanya, jadi kalau misalnya namanya orang dendam sama kita tuh kan mungkin banget karena ada masalah gitu. Nah misalnya contohnya salah satunya karena orang itu bikin salah terus ditegur tapi dia gak terima. Nah tapi itu mungkin gak sih kalau misalnya faktor dia dendam itu karena hasutan setan atau emang karena hatinya, apa emang pribadinya itu gimana menurut Betul Pak? sekali. Itu betul. Maaf, ya, maaf. Itu betul. Bagus. Wa iskala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Iblis tidak mau sujud karena apa? Iri hatinya kepada Nabi Adam. Bahkan diusirnya iblis dari surga sehingga dia minta dipanjangkan umurnya supaya bisa menggoda, mengelincirkan hati manusia. Makanya kalau Ramita bertanya, apakah ada peran setan di sini? Jawabannya ada. Yuwaswisu fi sudurin nas, membisikkan kejahatan ke dalam hati manusia. Orang yang dendam akan diingatkan oleh setan semua masalah. Kamu pernah begini, tanggal sekian kau pernah begini sama saya. Kau dulu tanggal sekian kau pernah, diingat semua. Dikembalikan semua ingatan. Di sinilah peran setan untuk menyesatkan, mengelincirkan, membisikkan kejahatan, mencari cara salah untuk menjelekkan dia. Sehingga tidak ada kebaikan lagi yang muncul. Disitulah setan berperan. Nauzubillah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Mohon izin Ustadz Abdul Kafi boleh menambahkan? Iya, yang namanya dendam adalah salah satu penyakit hati yang paling berbahaya, yang efeknya bukan hanya kepada hati itu sendiri tapi juga kepada badan. Maka kalau orang yang dendam biasanya hatinya itu akan diliputi rasa tidak nyaman. Rasa tidak nyaman karena setan selalu masuk. Benar tadi kata Abah Ustadz Maulana ya. Dan itu ketika orang sudah kena penyakit dendam dalam hatinya, dia akan sering marah. Dari dia sering marah maka itu akan menimbulkan penyakit ya, entah darah tinggi ya kan, kemudian juga orang marah kan mukanya merah ya kan. Nabi SAW itu melarang ya orang yang marah sampai mukanya tuh uratnya tuh kelihatan sampai merah seperti itu. Maka paling tidak yang harus kita lakukan adalah banyak-banyak berzikir kepada Allah. Benar tadi yang disampaikan oleh Abah kita. Kenapa? Agar hati kita selalu dibersihkan dari hal-hal yang tidak penting atau hal-hal yang buruk. Hati kita diisi oleh kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah hati kita dibersihkan dari nuktoh dari dosa-dosa karena perbuatan kita. Amin Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustadz Abdul Kafi. Karena minta semoga terjawab ya Kak ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Ini mohon izin Kang Asep. Nah Kang Asep, ini sebenarnya penyakit apa sih yang dapat timbul dari rasa dendam yang ada di hati? Nah kan kita nih selalu taunya rasa dendam itu berlebih atau dapat mendatangkan berbagai penyakit. Nah itu seperti apa tuh Kang? Mohon izin. Terima kasih. Jadi sama jamaah semuanya yang ada di ruangan ini, di studio dan yang ada di rumah, juga adik-adik semuanya yang ada di sini, ada di rumah. Bahwa kalau kita dendam, ya kalau kita dendam banyak hal yang berpengaruh dalam tubuh kita. Yang pertama adalah kita bisa lihat di plasma ini juga ya. Itu pengaruhnya kepada jantung kita. Jantung sering berdebar sehingga ada banyak kerusakan jantung di situ. Yang pertama, yang kedua adalah mempengaruhi kepada pencernaan kita. Asam lambung meningkat, kemudian perih yang enggak ini di ulu hati dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, pengaruhnya adalah kepada sel-sel yang ada di otak kita juga akan mengalami kerusakan ini dari segi medisnya. Jadi banyak hal-hal yang ada 100 triliun sel dalam tubuh kita itu dipengaruhi oleh rasa dendam tadi.
Karena pada saat rasa dendam tadi itu mengeluarkan hormon-hormon yang kurang bagus. Di antaranya hormon adrenalin dan kortisol. Kemudian yang keempat pengaruhnya ketika kita menyimpan dendam terus itu akan menyebabkan penuaan dini. Kenapa demikian? Karena hormon yang tadi itu juga berpengaruh kepada bagaimana sel-sel ini juga cepat sekali tua dan cepat sekali kematian sel. Ya, jadi sel yang 100 triliun itu ada yang mati, tumbuh, ada yang mati, ada yang sakit, ada tumbuh lagi seperti itu. Yang kelima adalah pengaruh ketika kita dendam terus, menyimpan, dipelihara terus kita dendam oleh kita. Orang yang kita dendam udah enak-enak tidur, enak makan, enak kerja. Kita yang mendendam sengsara. Iya kan? Kemudian apa pengaruhnya? Membuat gaya hidup kita menjadi nggak bagus, pola makan nggak bagus. Orang lain makan gemuk-gemuk, kita yang mendendam makin kurus. Karena apa? Karena kurang makan. Yang kedua, pola istirahat juga terganggu. Kemudian akhirnya pada saat pola makan ada yang dendam terus mengelampiaskannya ke makan ada. Saya dendam sama dia. Itu efeknya ke badan gimana tuh kalau banyak makan tuh? Efeknya ke badan itu akan terjadi apa? Gula darahnya meningkat, akhirnya terjadi diabetes mellitus. Kemudian terjadi tadi ke vertigo, gastritis, GERD ya, gastroesophageal reflux disease. Kemudian juga pengaruh kepada jantung koroner. Kemudian pengaruh juga ke stroke. Ya. Jadi sangat luar biasa. Maka betul sama guru-guru tadi, guru kita Ustadz Maulana, Ustadz Kafi itu betul-betul menyebutkan bahwa stoplah dendam itu. Kenapa? Karena merusak diri kita. Sehingga Rabbana dzalamna anfusana, kita ini Allah enggak zalim kepada diri kita. Justru kita yang menzalimi dan yang merusak organ-organ tubuh kita. Termasuk pankreas juga dirusak. Kenapa? Karena yang tadi itu mungkin ada rasa dendam, mungkin ada penyakit hati dan lain sebagainya. Dan ingat pemirsa yang ada di rumah, kemudian jamaah yang ada di studio, kita kalau sudah kena penyakit fisik akibat dendam tadi, berobatlah ikhtiarlah kepada apapun yang disukai diridhoi oleh Allah. Ke medis lakukan ke medisnya, mau bekam lakukan bekamnya, kemudian lakukan segala macamnya. Kemudian untuk psikisnya gimana? Lakukan hipnoterapi islami. Di mana saja silahkan hipnoterapi islami, yang penting tidak menyalahi aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ingat yang paling penting ini, secara lahiriah kita ikhtiar di jalan yang disukai oleh Allah, tapi batin kita, jiwa kita full berharap kesembuhan dari yang maha penyembuh sejati, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah setiap ikhtiar kita, kemanapun ikhtiarnya yang diridhoi oleh Allah, meskipun belum disembuhkan, tapi akan ada pahala-pahala yang ngalir, tidak ada yang sia-sia. Kok doa saya belum disembuhkan, dari dulu saya minta disembuhkan tapi kok belum disembuhkan juga, kenapa? Itu gak usah khawatir, setiap doa akan menjadi lumbung-lumbung pahala yang akan nanti ditemukan kita di akhirat kelak. Masya Allah, beri tangannya Ibu. Kang Punten ini sekalian mau nanya nih Kang. Jadi memang ini Masya Allah sekali ternyata memang bisa merajalela nih penyakit kalau kita punya dendam. Karena jujur aja ada salah satu teman saya yang tadinya sakit-sakitan tapi dia kayak berasa ada utang sama ibunya, dia minta maaf sama ibunya, Masya Allah sembuh. Luar biasa. Masya Allah penyakitnya. Jadi memang ya ini bahayanya kalau udah ada penyakit seterusnya akan jadi dampak buruk. Masya Allah, terima kasih banyak Kang Asep, silakan duduk kembali. Ya jamaah, saat lagi nanti kita akan lakukan praktek bersama hipnoterapi islami bersama Kang Asep Bruder ya nanti. Nah jamaah yang dirahmati Allah, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.